kita hari ini mencoba ya, saya mencoba coaching Bu Nonoy untuk kegiatan supervisi Jumat depan ya. Gimana perasaannya Bu Nonoy? Iya, aduh, antusias sih Bu, kita mau supervisi gitu. Ya, tapi ya. ada deg-degannya juga, gitu. Apakah saya sudah siap apa belum gitu. Jadi iya. ada cemasnya juga. Iya. Sepertinya Bu Nonoy mah sudah pengalaman jam tayang ngajarnya sudah tinggi lah ya. Jadi tidak terlalu khawatir kalau untuk supervisi. Dan supervisi itu juga sebenarnya bukan untuk menilai ya, menilai guru bagaimana mengajar, tapi sebenarnya ingin guru itu sendiri bisa tahu kemampuannya gitu. Nah, kemampuannya sampai saya grade-nya sampai nih, kalau dihitung 1 sampai 9 berapa. Nah, ingin meningkat nih. Saya misalnya dari 7 ingin jadi 8. Nah, itu saja sebenarnya kalau di supervisi ya, jadi pengembangan kompetensi gurunya ya dari dirinya sendiri gitu. Jadi bukan dari asesor ya, atau kalau kita istilahnya apa nih, observer ya. Ya. Baik Bu Nonoy, kalau apa namanya, melihat dari kelasnya Bu Nona gimana nih, potensi kelasnya nih? Untuk semester satu saya megang 6 kelas Bu. Iya. 4 jam itu 6 kelas. Kemungkinan saya ingin mengagendakan supervisi itu di kelas IPA 3. Oh iya. Ada yang unik kira-kira dari kelas IPA 3? Di IPA 3 tuh uniknya mereka itu kalau saya ngasih materi, misalnya kita mendiskusikan satu materi itu kan ada batasannya ya. Iya. Mereka itu melebihi gitu. Jadi ada siswa yang kita ngasih materi segini tapi dia menggali lebih dari situ. Jadi saya ingin mengangkat IPA 3 untuk supervisi karena buat saya juga menjadi tantangan. Karena ada siswa yang upper tadi, jadi saya juga merasa tertantang gitu Bu. Bagaimana nih menyajikan pembelajaran di kelas IPA 3 ini gitu, karena kan mungkin yang upper itu yang kelompok atas itu kan nggak semua yang kelompok atas, ada yang masih ada yang menengah dan masih ada yang di bawah gitu. Jadi saya merasa tertantang gitu, bagaimana nih menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi berdiferensiasi, memfasilitasi siswa yang kelompok atas terfasilitasi, siswa yang middle dan di bawah pun tetap terfasilitasi sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan mencapai tujuan pembelajaran. Oh iya. Keren nih. Apa namanya? Keinginan ideal ya yang Bu Nonoy harapkan dari pembelajarannya. Wah, saya punya teman coaching yang hebat nih ya. Bu Nonoy kalau nanti supervisi mau memberi materi apa nih? Atau tujuannya, materinya apa dan tujuannya sampai apa tuh? Kira-kira anak-anak ingin. Untuk materinya saya akan mengambil materi pencacahan gitu, materi pencacahan dengan mereka wajib semester. Sebenarnya kan urutannya itu harusnya di masih 3 dulu, tapi saya rearrange gitu materi itu sehingga diawali dari pencacahan. Kita peluang statistika untuk supervisi ini saya mau mengambil tentang pencacahan karena mungkin di pencacahan materinya lebih variatif ya, lebih ada di keseharian anak-anak gitu. Jadi kayaknya lebih bisa untuk masalah kontekstualnya. Nah, untuk materinya itu spesifik di permutasi kombinasi. Jadi pencacahannya untuk yang materi permutasi kombinasi, saya ingin mengajak siswa bagaimana sih membedakan permutasi kombinasi, menganalisis perbedaannya, menganalisis perbedaan permutasi kombinasi karena itu
kadang siswa masih bingung gitu. Kalau pengalaman tahun sebelumnya gitu ya, siswa tuh masih bingung kapan ini kasus permutasi atau kombinasi gitu. Jadi ingin mengangkat itu, kemudian bagaimana kita pembelajarannya bisa menganalisis perbedaan permutasi kombinasi sampai bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi kombinasi. Jadi nanti mungkin anak bisa mengembangkan berpikir kritisnya gitu kan, dari menganalisis itu gitu. Kemudian dari penyelesaian masalah atau penyelesaian masalah kontekstual itu, saya mengharapkan anak bisa berkomunikasi baik secara tertulis, di bukunya mungkin kan menyelesaikan secara tertulis, kemudian secara lisan juga gitu, bagaimana dia menjelaskan kepada kelas, kepada teman-temannya bagaimana menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan permutasi kombinasi. Jadi berpikir kritis dan komunikasinya gitu yang ingin saya pertajam dari materi ini. Ternyata tujuannya, kalau tidak salah itu sampai ke kompetensi C6 ya. Aduh, Tapi nggak tahu bisa nggak ya Bu? Agak ya, menantang. iya betul ya, keren ya. Artinya gurunya sudah memberikan harapan ya bahwa anak-anak itu pasti mampu juga kalau kita fasilitasi ya kayaknya ya. Jadi Bu Nonoy ingin memberikan fasilitasi kepada anak melalui pembelajaran ya, bagi anak yang tadi ada yang over ya kemampuannya, ada beberapa juga yang bawah dan masih ya, sesuai kebutuhan mereka ya. Oke, baik. Semoga bisa tercapai ya Bu Nonoy ya. Kemudian sangat menarik ya tadi kalau kita dengar dari tujuannya, mulai dari ada komunikasi ya, kemudian ada kritisnya juga anak ya. Nah, bagaimana sih Bu Nonoy nanti menyiapkan atau apa yang akan Bu Nonoy lakukan atau strateginya supaya tujuan yang tadi, harapan kita ya bisa tercapai, itu gimana Bu Nonoy? mungkin saya coba pakai untuk model pembelajaran kita coba pakai problem based learning, PBL, problem based learning. Jadi kita mulai dari pengesahan dulu, masalah kontekstual, Keistimewaannya ya, keistimewaan PBL ya. kita mengangkat satu masalah, disajikan kepada siswa. Siswa kan pasti bingung dengan satu masalah ini, karena ini baru kan, baru ditemui. Nanti mencari referensi, kemudian nanti diskusi dalam kelompoknya, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Harapannya sampai situ. Untuk kelompoknya, untuk saya mengelompokkan siswa Bu untuk pembelajaran itu, diskusi kelompok kan. Nah, kelompoknya itu saya kelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awalnya. Jadi kebetulan ini kelas 12 yang sekarang ini tidak dipecah gitu. Jadi dia kelas 11-nya 11 IPA 3 lanjut ya. Kemudian jadi 12 IPA 3 gitu. Jadi kebetulan siswanya itu lagi. Jadi mungkin suasana kelasnya sudah terbangun, mungkin itu emosional mereka sudah tertaut dari 1 tahun yang lalu. Jadi apa teman-temannya lebih akrab gitu. Jadi untuk pengelompokannya saya lebih ke kemampuan awalnya. Jadi ada anak-anak yang mungkin kelompok atas dijadikan tutor atau dijadikan ketua kelompoknya gitu ya. Untuk yang teman-temannya yang di kelompok menengah dan kelompok bawah yang butuh scaffolding ya, butuh bantuan untuk bimbingan melalui nanti tutor sebaya di diskusi kelompok itu bisa jadi disebar gitu, disebar ke kelompok-kelompoknya. Siswanya itu kan ada 36 ya Bu ya, satu kelas itu. Saya bikin kelompoknya itu 6 sih memang, jadi satu kelompok memang cukup besar gitu, 6 orang. Jadi ada 6 kelompok,
kelompok atasnya itu memang tidak terlalu, yang menurut saya dari pengamatan pembelajaran sebelumnya dan kemampuan awalnya, yang benar-benar bisa jadi tutor itu hanya ada 6 gitu. Jadi tadinya mau dibikin 9 supaya 4-4 per kelompoknya, cuma kayaknya kalau 9 belum nemu lagi nih. Jadi yang berpotensi jadi tutor itu ternyata hanya ada 6, sehingga dikelompokkannya punya 6 kelompok, sekelompoknya 6 orang. Kemudian nanti harapannya bisa diskusi kelompok, kemudian nanti tutor sebaya juga gitu. Dan harapannya kan pembelajaran diferensiasi itu ada yang diferensiasi proses ya. Tadi diferensiasi prosesnya itu pengennya kayak mungkin nanti anak yang jadi yang kelompok atas nanti dia mencoba menantang dirinya untuk mengerjakan soal yang levelnya lebih tinggi gitu, level higher gitu, level 3. Nah, untuk yang teman-temannya yang menengah sama yang kelompok bawah dicoba soal-soalnya yang level menengah ke bawah juga, level 2, level 1 gitu. Jadi diskusinya nanti nggak ada minum ya. Biasa ini kalau kena angin dingin sedikit gitu. Oke, jadi tadi anak yang kelompok atas bisa ngambil satu partnernya dulu untuk mendiskusikan yang masalah kelompok atas. Nanti yang kelompok menengah ke bawah ketika dia bisa mengerjakan sendiri, mencoba dulu sendiri, kemudian nanti kalau menemui kesulitan bisa berdiskusi kembali gitu. Jadi di dalam kelompoknya itu ada diskusi kelompok secara terpisah dulu antara yang kelompok atas sama yang kelompok menengah bawah. Nanti ketika sudah menyelesaikan masing-masing berdiskusi kembali gitu, karena jadi nanti sharing juga gitu kan Bu. Jadi ada yang kelompok atas bisa menjadi tutor untuk kelompok yang menengah ke bawah gitu. Jadi mudah-mudahan itu terjadi diferensiasi proses mungkin ya Bu ya, diferensiasi proses. Kemudian sebelum belajar sebaiknya berdoa dalam hati dua. Ibu absen dari absen 6, tanggal 6 ya. Absen dari absen. Ibu mengabsennya, kalian sambil menyebutkan satu kata positive vibes ya. Jadi sambil ngacung, sambil menyebutkan satu kata positive vibes. Oke, kita mulai dari Angel. Hebat. Ariel. Citra. Kuat. Hebat. Eliza. Julia. Semangat. Julia. Kevin. Sempurna. Apa Fit? Sempurna. Lena. Bersyukur. Zafi. Kerja bagus. Musuh mendekat. Kauza. CHP. Jembatan. Masuk ke materi tentang permutasi dan kombinasi. Ya. Semangat belajar matematika? Bisa karena terbiasa, jadi harus dibiasakan. Kalau mau belajar berarti harus mau terlibat ya. Jadi pelibatan kalian dalam pembelajaran sehingga kalian akan mendapatkan ilmu. Oke? Semoga pembelajaran kita hari ini produktif, menyenangkan, kalian dapat ilmu. Amin. Nah, ini ya materi penjajahan tentang permutasi dan kombinasi. Oke, permutasi sama kombinasi. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Ya, itu apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari tujuan pembelajarannya nanti melalui problem based learning. Jadi nanti ada permasalahan yang akan kita pelajari untuk bisa menganalisis perbedaan permutasi dengan kombinasi. Ya, supaya berpikir kritis kalian semakin berkembang. Ya, nanti kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi, kemampuan berkomunikasinya. Nah, kalau pembelajaran kita hari ini
Nanti ada orientasi masalah, jadi nanti kita berkenalan dengan satu masalah. Kemudian ada diskusi kelompok, kelompoknya sudah ditentukan ya. Kemudian nanti ada presentasi kelompoknya dan kita evaluasi dari materi permutasi dan kombinasi. Faktorial, oke, ada yang sudah baca-baca mungkin notasi faktorial itu apa? Notasi faktorial itu kalau kita ditulisnya gini ya, pakai tanda seru. Ya, n faktorial. Nah, kalau 2 faktorial, 2 kali 1 hasilnya 2. 1 faktorial 0 faktorial. Oke, berarti kalian sudah baca ya tentang notasi faktorial. Jadi 0 faktorial ini istimewa, dia didefinisikan nilainya 1. Nilainya negatif 1? Ada nggak nilainya? Nggak ada. Kata Shirley, tidak ada negatif di pencacahan, betul? Ya, pencacahan tidak melibatkan bilangan negatif. Jadi negatif 1 faktorial ini tidak ada. Berarti mulainya dari berapa? 0. Dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sesuai bilangannya, bilangan cacat. Itu adalah notasi faktorial. Rumus permutasi dan rumus kombinasi. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahannya. Oke, di SMA 5 ini kan mau dekat-dekat pemilihan OSIS nih, tapi ini orang-orangnya orang-orang tahun lalu nih. Ada 5 kandidat untuk jadi ketua OSIS sama ketua MPK. Kais, ada Kais kan? Kais masuk ya? Oke, permasalahan pertama. Kalau dari 5 kandidat ini dipilih hanya 2 orang kandidat terbaiknya, akan ada berapa banyak pemilihan tersebut? Hasilnya sama? Beda. Beda? Beda. Kita cari tahu ya. Kenapa bisa berbeda? Jadi kita akan cari tahu kenapa bisa berbeda. Kita melalui diskusi kelompok. Jadi sekarang kalian kan kita diskusi kelompok untuk mencari kenapa sih tadi 2 permasalahan yang tadi hasilnya bisa beda. Ya, kita diskusi kelompok, kalian bergabung sama kelompoknya. Yang waktu itu pernah kita ada link YouTube yang dikirimkan, ada 2, boleh kalian pilih. Yang satu videonya cuma kata-kata aja, nggak kelihatan orangnya. Yang satu videonya ada orangnya. Kalian pilih salah satu. Itu sama tentang permutasi dan kombinasi. Jadi kalian menyimak materi dari Hangout atau YouTube sambil di LKPD ada LKPD bagian 1. Coba lihat. Jadi menyimak materi sambil mengisi LKPD-nya. Panduannya ada di LKPD bagian 1. Bisa dipahami sampai situ? Ya, silakan dipelajari dulu. Kalian simak materinya. Oke.
nih, kayak yang lebih jelasan ini ya. Juara, ada urutannya, ada susunannya. Jadi itu ada kombinasi 2 dari 5. Kalau yang ini kombinasi 2 dari 5. Ya, bisa untuk perhitungannya ya. Pokoknya diuraikan sampai menyusul kata letaknya supaya menarik dan keterbacaannya bisa terbaca dengan baik. Partner dari anggotanya untuk mengerjakan soal yang level 3. Level 3 ada 4 soal. Berarti dikerjakan oleh 2 orang. Yang teman-teman lainnya berarti ada 4 orang ya. Berarti misalkan bagi-bagi ya. Oke, bagi-bagi dikerjakannya di yang ini. Di yang ini. Ini kan yang kelihatan. Ya, ada yang lain nggak yang Riza sama siapa partnernya? Siapa yang kerjain level 3? Senyum dong, biar bahagia. Di lomba frekuensi pembelajaran ditulis satu full tim kelompok. Boleh tulis dulu, bentar aja. Ya, oke. Gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Senang nggak belajar kelompok? Ada yang masih belum dikuasai? Cukup ya? Bisa membedakan permutasi sama kombinasi? Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukupkan ya. Oke. Boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Gimana, Bu Nonton? Alhamdulillah Ibu. Ini Ibu sesuai kesepakatan kita mau bertemu lagi untuk membicarakan setelah pembelajaran di IPA 3 kemarin. Oh, supervisi kemarin ya? Iya. Oh iya. Ya. Ya, boleh. Silakan. Kita di sini aja. Iya. Ya. Biar nyantai. Kemarin kita hari Jumat ya Bu ya. Iya. Hari Jumat, observasi di kelas 12 IPA 3 materi permutasi kombinasi kemarin. Iya, Ibu kan beberapa guru lain juga disupervisi, jadi janjinya mungkin ada yang terlewat ya, tapi kebetulan tidak ada jam mengajar, jadi kita bisa. Tadi kosong ya Bu, Iya. Ada juga lagi kosong. Apa kabar hari ini, Bu Nonoy? Alhamdulillah, Ibu. Ini walaupun biru dan mendung tapi Oh semangat. iya, benar ya. Baik, kita mulai saja ya percakapan kita setelah kemarin kita melakukan pra-supervisi, kemudian melakukan supervisi di kelas ya. Dan hari ini kita mencoba melakukan percakapan pasca observasi kelasnya. Baik, Bu Nonoy, kalau kemarin sudah melakukan supervisi kelas, kira-kira berapa persen yang sudah tercapai menurut Bu Nonoy? Sesuai harapan. Persentase capaiannya kalau secara kasar kayaknya masih 90%-an mungkin ya Bu ya. Karena ada beberapa aspek yang belum optimal gitu. Kemarin tuh kita refleksinya metode 4P ya. yang pernah Ibu ceritakan Iya. sebelumnya ya. Kita peristiwa, perasaan, Perasaan, pembelajaran, dan iya. kepekaan. Jadi kemarin pembelajaran di kelas 12 IPA 3 untuk matematika wajib, materi Iya. permutasi kombinasi di pencacahan Ibu. Alhamdulillah untuk
yang apa secara keseluruhan siswanya menunjukkan antusias di kelasnya gitu. Ya, Terus bisa terlihat ya. apa karena di awal juga sudah membangun positive vibes gitu ya, Iya. mood untuk positif untuk pembelajaran, jadi siswanya semangat antusias untuk mengikuti pembelajaran, jadi kesayanya pun jadi lebih semangat untuk mengikuti melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut gitu. Jadi pembelajaran di 12 IPA 3 itu menurut saya kalau tadi kata persentasenya mungkin kalau untuk 100% kayaknya masih belum, karena ada beberapa aspek yang masih perlu dikembangkan lagi. Kalau menilai secara kasar mungkin di angka 90 mungkin ya Bu ya, karena mungkin tinggal sedikit lagi untuk penyempurnaan, karena satu dan lain hal mungkin untuk dikembangkan Kondisional lagi. ya itu ya kadang-kadang. Pembelajaran yang Gimana perasaannya Ibu Nonoy? deg-degan, pas awal masuk deg-degan tapi mengalir Bu. Iya. Pas di kelas alhamdulillah mengalir karena aura positif, vibes positif dari anak ke kita juga jadi positif untuk pembelajaran, ada lingkungan, kondisi keterkaitan kelas, ya gitu. akhirnya. Kondisi kelasnya jadi terbangun gitu ya, interaksi antar guru dan siswanya terbangun, kondisi kelasnya nyaman untuk belajar, anak-anaknya semangat, antusias, jadi kesayanya pun jadi semangat gitu, senang untuk pembelajaran di kelas 12 IPA 3 gitu. Itu juga terlihat kok Bu Nonoy bahwa anak-anak itu mulai dari awal mereka dengan spiritnya ya, Iya. nah, itu sudah memberikan motivasi dari dalam dirinya ya, untuk memunculkan ya motivasi dirinya ya. Saya melihat itu Bu Nonoy ya. Untuk pembelajaran apa ya yang bisa Bu Nonoy ambil dari proses selama pembelajaran di kelas 12 IPA 3 ini? Mungkin yang saya ambil dari kemarin pas pembelajaran di 12 IPA 3 itu, saya merasa ada kurang optimal itu di bagian ketika berkelompok gitu. Jadi ketika berkelompok beberapa kelompok berjalan seperti yang saya harapkan. Ada terjadi tukar sebaya gitu. Namun ada beberapa kelompok yang terlihat pembagian peran belum optimal, belum terjadi interaksi antar mereka yang secara optimal juga. Jadi antara tutor sama yang ditutornya masih belum klop mungkin ya. Jadi pembagian tugas di tugas kelompok ketika mengerjakan LKPD-nya pun kurang optimal gitu. Jadi saya jadi belajar lagi, mungkin apakah dari pembentukan kelompoknya mungkin yang belum optimal, belum sesuai dengan karakter kelasnya mungkin gitu. Jadi saya mengambil pelajaran pembentukan kelompok mungkin ya, cara pembentukan kelompok yang nantinya memunculkan diferensiasi proses gitu. Sepertinya perlu diamati lagi, perlu dikembangkan lagi gitu. Kemudian dari saya itu kan pembelajarannya durasinya cukup panjang Bu, jadi 3 jam pelajaran itu cukup panjang ya. Dari 3 jam pelajaran itu memang saya full gitu untuk materi matematika gitu. Jadi karena mereka sudah semangat, jadi saya juga semangat untuk memberikan materi kita mengejar materi itu. Jadi sehingga mungkin agak sedikit terlupakan untuk aspek sosial emosional gitu. Jadi apalagi itu anak habis olahraga juga, secara fisik mungkin lelah gitu ya. Jadi tapi karena merekanya pada awalnya sudah semangat, saya ke bawah semangat, jadi saya agak melupakan aspek itu gitu. Jadi sosial emosionalnya masih belum terlihat gitu, masih yang full pembelajaran 3 jam pelajaran hanya untuk matematikanya aja gitu. Jadi untuk sosio emosionalnya belum
terkembang, belum Ya, terlihat. terlihat ya. Belum terlihat. Sudah ada, cuma belum berpengaruh kepada mereka ya akhirnya ya. Oke, tapi sudah ada Bu Nonai, sudah terlihat di awal ya. Iya, di Kita awal. lihat di bagaimana membangun motivasi dan membangun suasana belajar yang nyaman ya. Artinya anak rileks tapi dia bisa belajar. Sudah Nah, siap, rileks Ya. dan siap, tapi dia santai untuk Iya, menghadapinya gitu, tidak tegang. tidak tegang. Sehingga Biasanya mungkin kalau materinya matematika, bisa terserap. ya. Terus penerapannya gimana nih nantinya? Tadi Bu Nonai sudah cerita kalau ada hal-hal yang ingin dikembangkan lagi ya dari proses pembelajaran kemarin. Ya, untuk penerapan atau refleksi tindak lanjut selanjutnya itu saya ingin mencoba Ibu untuk di kelas 12 IPA 3 mungkin khususnya ya. Di kelas 12 IPA 3 ini pengen coba pengelompokannya tidak heterogen. Kalau kemarin kan pengelompokannya itu heterogen. Jadi dari tes awal saya punya data tentang kelompok atas, kelompok bawah, kelompok tengah. Kemudian saya bentuk kelompok yang heterogen karena harapan saya terjadi tutor sebaya. Cuma karena tidak optimal, mungkin saya ingin ke depannya dicoba bagaimana kalau kelompoknya mungkin homogen. Oh iya. Jadi kelompok yang homogen, jadi kelompok atas mungkin bergabung dengan kelompok atas, kelompok tengah bersama teman-temannya di kelompok tengah, dan kelompok yang bawah bersama teman-temannya di kelompok bawah gitu. Jadi nanti tujuan pembelajarannya sama, cuma mungkin bentuk dari permasalahannya yang berbeda gitu. Jadi siswa kelompok atas tetap mencapai tujuan, cuma dengan istilahnya kalau misalkan kita bayangkan transportasi, dia pakai transportasinya yang rumit mungkin untuk bisa sampai ke sana. Kalau yang kelompok menengah transportasinya pakai, misalnya kalau ini pakai pesawat ya, ini pakai mobil, ini pakai motor gitu. Jadi transportasi yang berbeda tapi tujuannya sama. Jadi ya. permasalahan yang dihadapinya berbeda, tapi tujuan utamanya sama gitu. Yang Begitu jadi ya. lebih menantang mungkin untuk yang ya, kelompok atas, untuk yang kelompok menengah dia bisa mungkin dia bisa setelah aku bisa nih kelompok menengah, aku mau coba yang kelompok itu, bisa aja mungkin Bisa nanti aja dia bergabung pindah, ya. gitu dia ingin lebih menantang, mungkin anaknya yang saya tempatkan di kelompok menengah tapi anaknya suka dengan hal-hal yang menantang, mungkin dia bisa masuk kelompok yang atas. Atau untuk yang kelompok yang yang di kelompok bawah juga seperti itu ya. Mungkin mereka akhirnya kan karena tidak ada kebergantungan, biasanya ada tutor sebaya, sekarang bergabung bersama teman-temannya yang sama, mau tidak mau mereka akan berusaha berjuang untuk mencari sumbernya, mencoba memahaminya mungkin. Tapi saya mungkin di situ perannya masih yang scaffolding Ibu ya. Jadi saya masih untuk di yang kelompok bawah mungkin saya lebih banyak ya. Jadi saya memberikan arahan-arahan, karena mungkin kalau mereka dilepas begitu saja juga tanpa arahan kayaknya malah jadi, takutnya malah jadi udah Bu nggak mau pelajari, takutnya gitu. Jadi mungkin memotivasi, mengarahkan, coba kamu ke cari ininya, coba kamu, jadi kayak ada guide gitu, guide untuk mereka bisa mencapai tujuan yang ditentukan. Bagus sekali ya Bu Nonai, keinginan ke depannya, karena sudah merefleksi diri, ternyata banyak temuan juga ya. Terus untuk yang pembelajaran sosial emosionalnya apa nih penerapan ke depan? Pengen mungkin nanti di durasi pembelajaran yang cukup panjang itu saya akan mencoba menyisihkan waktu sedikit mungkin untuk anak supaya ada jeda-jeda gitu, jeda waktu. Jadi mungkin 1 jam pelajaran, jeda merekanya mungkin lihat sekitar gitu, atau mungkin mendengarkan musik dulu, untuk merekanya. Jadi kan kalau kurva tuh naik ketika di puncak kita
relax Relax dulu, dulu. turun, nanti naik lagi. Naiknya lebih tinggi ya, Iya. kayaknya harapannya Jadi lebih harapannya enak. naiknya nanti lebih tinggi, Lebih tinggi. turun lagi. Iya. Jadi ada Mm-mm. kurva nanti untuk sosio emosionalnya. Iya, betul, betul, betul. Iya. Mudah-mudahan bisa, karena justru ini tuh jadi tantangan juga Bu untuk sosial emosional itu, karena mungkin orangnya kejar target gitu. Jadi di waktu segitu pembelajarannya ini kita Terus fokus selesai, gitu. iya, fokus. di materi itu saja. Sedangkan mungkin kita mengajarnya, kita tahu perkembangan zaman itu, anak-anak yang kita ajar sekarang itu masuknya mungkin Gen Z ya Bu ya. Yang Generasi, mungkin ada yang nyebut kristal ya, ada yang nyebut mungkin eh, daya juangnya mungkin berbeda dengan daya juang mulai waktu SMA. SMA. Jadi ada yang perlu mereka ketebalan mental mentalnya mungkin berbeda. Jadi kalau kita dulu dipres sama gurunya, kita tetap bisa berjuang. Tapi mungkin untuk generasi sekarang semakin dipres mungkin dia akan meledak, takutnya seperti itu. Jadi dalam pembelajaran yang apalagi durasinya cukup panjang, mungkin saya akan mencoba menjeda-jeda gitu, supaya ada titik jeda yang nantinya bisa membuat kurva emosionalnya lebih tidak terus menanjak gitu. Seperti mungkin pernah kita bincang-bincang juga bahwa daya fokus itu ya, Iya, daya fokus itu ada durasi ya, ya orang berbeda. Dan menurut penelitian juga setiap 30 menit itu dia akan perlu lagi dicas gitu ya, kalau baterai itu. Jadi dia akan, kalau tidak dia akan melemah gitu, akan hilang akhirnya. Iya, Tapi kalau kita cas lagi dengan, kalau nggak salah itu mindfulness Bu Nenay. Ya, kondisi di mana kita memberikan semacam jeda gitu ya, kata Bu Nenay tadi, untuk merefresh sebenarnya, kalau laptop di refresh lagi ya, supaya dia lebih dapat tadi ingin harapannya ada grafik yang lebih tinggi yang dia. Ya, keren Bu Nenay.